Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok H, kelas eksperimen A, dengan anggota kelompok saya sendiri, Muhammad Ali Abdurrahman, Lutfina Qurrata Aini, Hilwa Lutfiana Arif, Sasa Anggia Putri, Nadia Aryani, di bawah tutor Mbak Friska Ayu Yulisia, dan dosen pengampu mata kuliah Bapak Ahmad Rusdi dengan topik penelitian pengaruh kebisingan suara urban dan suara alam pada konsentrasi belajar mahasiswa, sebuah studi eksperimental pada mahasiswa psikologi Universitas X, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Latar belakang dari penelitian ini yaitu konsentrasi belajar merupakan faktor penting dalam keberhasilan akademik mahasiswa. Namun, lingkungan kampus seringkali dipengaruhi dengan kebisingan yang dapat mengganggu fokus dan kinerja kognitif. Nah, beberapa penelitian menunjukkan bahwa suara alam memiliki efek restoratif terhadap perhatian, tetapi studi eksperimental pada mahasiswa masih terbatas. Nah, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menguji perbedaan konsentrasi belajar pada kondisi suara urban, suara alam, dan tanpa suara. Baik, tujuan dari penelitian di sini yaitu untuk menguji perbedaan konsentrasi belajar mahasiswa pada tiga kondisi auditori, yaitu yang pertama ada paparan suara urban, paparan suara alam, dan kondisi tanpa suara. Angka teoritis dari penelitian kami yaitu konsentrasi belajar dipahami sebagai kemampuan individu untuk memusatkan perhatian serta mengendalikan distraksi selama melakukan aktivitas belajar. Lingkungan belajar, khususnya kebisingan, merupakan faktor eksternal yang dapat mempengaruhi proses atensi dan kontrol kognitif mahasiswa. Berdasarkan attentional control theory, stimulus lingkungan yang mengganggu seperti suara urban yang keras dan tidak teratur dapat menurunkan efisiensi kontrol atensi dan mengganggu kemampuan individu dalam menghambat respon otomatis pada tugas kognitif. Sementara itu, Attention Restoration Theory menurut Kaplan dan Kaplan 1989 menjelaskan bahwa stimulus alami seperti suara alam memiliki karakteristik yang relatif stabil dan berpotensi membantu pemulihan kapasitas perhatian. Perbedaan karakteristik lingkungan auditif tersebut diperkirakan menimbulkan perbedaan tingkat konsentrasi belajar mahasiswa yang dalam penelitian ini diukur secara objektif menggunakan struk test. Adapun metode penelitian yang kami gunakan yaitu dengan partisipan mahasiswa psikologi angkatan 2024 dan 2025 yang dibagi menjadi tiga kelompok perlakuan. Partisipan melibatkan 21 orang dengan rentang usia 18 hingga 20 tahun. Kemudian sebelum itu peneliti melakukan screening partisipan untuk memastikan bahwa peserta sesuai dengan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Kemudian untuk desainnya sendiri kami menggunakan desain eksperimen yang berupa randomized post-test only multigroup design karena penelitian ini berfokus pada perbandingan hasil akhir konsentrasi belajar antar kelompok yang berbeda pada kondisi lingkungan auditori yang berbeda. Kemudian untuk variabel sendiri, kami menggunakan variabel bebas berupa kondisi suara yang mencakup tiga kondisi yaitu tanpa suara, suara alam, dan suara urban. Dan untuk variabel terkaitnya menggunakan konsentrasi belajar. Untuk prosedurnya, kami menggunakan partisipan mengerjakan subtes pada kondisi sesuai kelompok yang diuji. Pada slide ini bisa dilihat bahwa grafik hasil penelitian kami mengenai hasil konsentrasi belajar mahasiswa yang diukur menggunakan struk test pada tiga kondisi suara, yaitu tanpa suara sebagai kontrol, suara alam, dan suara urban. Jika dilihat dari grafik, terdapat perbedaan rata skor struk test antar kelompok. Kelompok dengan kontrol menunjukkan skor konsentrasi tertinggi, diikuti oleh kelompok suara urban. Sementara kelompok suara alam memiliki skor yang relatif lebih rendah. Nah, secara umum hasil ini menunjukkan bahwa kondisi lingkungan auditori berkaitan dengan perbedaan performa konsentrasi belajar pada mahasiswa. Dari penelitian, kami mendapat temuan bahwa penelitian ini sejalan dengan attentional
control theory yang menjelaskan bahwa stimulus lingkungan yang mengganggu dapat menurunkan efisiensi kontrol atensi dan meningkatkan distraksi, terutama pada tugas yang membutuhkan kemampuan inhibisi respons otomatis seperti pada struktur yang kami gunakan. Untuk karakteristik suara konstruksi yang keras, tidak teratur, dan sulit diprediksi, dapat menyita fokus perhatian yang tidak sepenuhnya tertuju pada tugas. Dan sebaliknya, hasil penelitian ini juga mendukung attention restoration theory, di mana stimulus alami berpotensi membantu memulihkan kapasitas perhatian dan menciptakan kondisi psikologis yang lebih tenang, meskipun dalam konteks penelitian ini, efek suara alam belum sepenuhnya menyamai kondisi tanpa kebisingan. Sehingga secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa kebisingan lingkungan memiliki dampak terhadap konsentrasi belajar mahasiswa, khususnya pada kebisingan urban yang cenderung menghambat performa kognitif. Namun, pengaruh tersebut juga bersifat kontekstual dan dapat dipengaruhi oleh karakteristik tugas yang dikerjakan oleh partisipan. Selanjutnya, implikasi hasil penelitian kami yaitu menunjukkan bahwa kebisingan lingkungan, khususnya suara urban yang fluktuatif, berdampak negatif terhadap konsentrasi belajar mahasiswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa pada kelompok kontrol dengan kondisi kebisingan minimal memiliki tingkat konsentrasi belajar tertinggi, sedangkan kelompok dengan paparan suara urban atau suara konstruksi menunjukkan tingkat konsentrasi belajar terendah. Temuan ini mengindikasikan bahwa kebisingan lingkungan, khususnya kebisingan yang bersifat fluktuatif dan tidak terprediksi, berpengaruh negatif terhadap konsentrasi belajar mahasiswa, sehingga lingkungan belajar yang relatif tenang terbukti paling mendukung konsentrasi. Implikasi penelitian ini menekankan pentingnya pengelolaan akustik ruang belajar di kampus untuk mendukung efektivitas pembelajaran. Maka dapat disimpulkan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan tingkat konsentrasi belajar mahasiswa berdasarkan kondisi kebisingan lingkungan, yaitu tanpa suara, paparan suara alam, dan paparan suara urban atau konstruksi. Konsentrasi tertinggi ditemukan pada kondisi tanpa paparan suara, diikuti oleh suara alam, sedangkan konsentrasi terendah terdapat pada paparan suara urban atau konstruksi. Meskipun perbedaan antar suara alam dan suara konstruksi tidak signifikan secara statistik. Hasilnya menunjukkan bahwa kebisingan, terutama yang bersifat tidak teratur, dapat mengganggu konsentrasi belajar. Penelitian selanjutnya dapat disarankan untuk melakukan simulasi prosedur sebelum eksperimen, mengecek peralatan penelitian, mengontrol variabel lain seperti stres, kualitas tidur, dan sensitivitas terhadap kebisingan, melibatkan jumlah partisipan yang lebih besar, serta mempertimbangkan desain eksperimen dan metode pengukuran lain agar hasil penelitian lebih akurat. Terima kasih banyak. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.